Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah tarwiyah berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, pada dasarnya kita hidup ini dibagi dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lalu katanya adalah masa yang penuh dengan kenangan. Masa sekarang adalah masa yang penuh dengan kenyataan. Dan masa akan datang adalah masa yang penuh dengan harapan, angan-angan, dan cita-cita. Jadi orang yang baik itu sesungguhnya adalah orang yang belajar dari masa lalu, sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari sebelumnya, dan hari sebelumnya harus lebih baik daripada hari sekarang. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini saya mengangkat kalimat yang disampaikan oleh Panglutah Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, laula khamsan khisali la sara an-nasu kulluhum salihin. Al-qana'atu bil jahli wal hirsun 'ala ad-dunya wasyuhud bil fadl, ar-riya'u bil 'amali wal ijabu bir ra'i. Ini yang disampaikan oleh Panglutah Ali radhiyallahu an, bahwa laula khamsan salih la sara an-nasu kulluhum salih. Sekiranya bukan 5 hal ini, maka seluruh manusia akan menjadi orang saleh. Artinya bahwa ada beberapa faktor yang menghalangi seseorang sehingga sulit menjadi orang saleh. Yaitu yang pertama, al-qana'atu bil jahli, merasa puas, merasa senang terhadap kebodohan yang dimiliki. Dia merasa bangga atas kebodohannya, merasa puas atas kebodohannya. Artinya bahwa mereka tidak mau belajar, khususnya pelajaran yang kita pakai atau ilmu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mau tahu tentang persoalan agamanya, tidak mau tahu bagaimana menjadi muslim yang baik. Mereka tidak mau tahu bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik, cara berwudu dengan baik, dan seterusnya. Dia sibuk dengan persoalan ilmu dunianya, sehingga mereka tidak mau belajar tentang ilmu, tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang menghalangi orang sehingga mereka sulit menjadi orang saleh
mereka tidak memahami ilmu ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yarghilu kull 'alimin dunya jahilun bil akhirah. Allah membenci orang yang hebat dari persoalan dunianya, akan tetapi mereka tidak memahami tentang persoalan akhirat. Jadi persoalan dunia dan akhirat itu harus didasari dengan ilmu. Ketika kita ingin menginginkan persoalan dunia, ingin menggenggam yang namanya dunia, maka hendaklah kita berilmu. Ingin memahami tentang persoalan akhirat, ingin bahagia kehidupan kita di akhirat, maka hendaklah kita juga berilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan pada persoalan kehidupan dunia, siapa yang ingin menggenggam kehidupan dunia, fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin bahagia pada kehidupan akhirat, hendaklah dia berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan menggenggam kehidupan dunia dan bahagia pada kehidupan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Jadi intinya adalah ilmu. Jadi banyak keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan hadis tentang bagaimana pentingnya, keutamaannya orang yang berilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun dengan orang yang tidak mengetahui? Itu pasti berbeda. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Disebutkan bahwa hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman, hendaklah kamu senantiasa belajar. Iya, hendaklah kamu senantiasa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ketika kita tidak bisa menjadi orang alim atau berilmu, hendaklah senantiasa berusaha untuk mencari ilmu atau belajar. Kalau persoalan kita ini usia senja, faktor umur sudah tua, pendengaran sudah tidak usia kita sudah lanjut, maka hendaklah kita menjadi orang yang ketiga, au mustami'an, orang yang senantiasa mendengarkan ilmu. Sama dengan kita ini, senantiasa mendengarkan ilmu. Kita pikir-pikir ini sudah malam ke-18, tambah dengan subuh, sudah banyaknya ilmu yang kita dengar. Paling tidak ada perubahan-perubahan dalam tingkah laku kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ilmu yang kita sering dengarkan oleh para muballigh. Iya. Karena berbeda itu kalau orang yang biasa mendengarkan ilmu dengan orang yang tidak mendengarkan ilmu berbeda. Ya biasa maring telinga itu beda, Pak. Cara beribadahnya orang yang biasa dengar ilmu dengan tidak. Yang biasa tidak masuk leka di ulun atau fandrita itu beda. Beda ibadahnya. Olehnya itu kita harus ada upaya perubahan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan beberapa ilmu yang kita sudah dengar dari para muballigh kita. Ketika persoalan yang ketiga ini mungkin karena faktor pendengaran sudah tidak bisa sehingga kita tidak bisa lagi mendengarkan ilmu, hendaklah kita menjadi orang yang keempat, au muhibban, yaitu orang yang mencintai ilmu. Orang yang mencintai ilmu itu kan banyak. Salah satu di antaranya adalah menyumbang untuk persoalan pendidikan, termasuklah pondok pesantren. Jadi jamaah yang menyumbang di pondok pesantren itu pada prinsipnya adalah muhibban, mencintai yang namanya ilmu. Sumbangan-sumbangan jamaah yang dimasukkan ke pondok pesantren atau pendidikan itu
Itu adalah sebuah pemahaman kita adalah orang supaya mereka bisa menuntut ilmu di situ. Jadi muhibban, mencintai orang yang berilmu. Jadi ketika kita usia senja dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah jadi orang yang keempat, muhibban, dengan cara menyisihkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk pendidikan pondok pesantren. Itu salah satu bentuk indikator menjadi orang yang muhibban, mencintai orang yang berilmu. Iya. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, ini yang pertama yang menghalangi orang sehingga sulit menjadi orang yang soleh. Mengingat keterbatasan waktu, jadi saya tidak terlalu banyak menyampaikan penjelasan-penjelasan. Kemudian yang kedua, yaitu wal hirsu ala dunia, terlalu rakus dengan kehidupan dunia. Nah, ini juga menjadi penghalang orang jadi seorang. Bagaimana menjadi orang soleh kalau rakus? Kadangkala kita ini ketika persoalan mencintai kehidupan dunia terlalu berlebihan. Mencintai dunia itu no problem, silakan. Tapi jangan sampai kita berada pada titik rakus. Ini masalah. Iya, mencintai dunia itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai kita berada pada titik rakus. Kenapa? Kapan kita masuk pada titik rakus? Disitulah ketika seseorang selalu merasa dirinya kurang dan merasa tidak cukup, sehingga muncullah sifat yang namanya iri hati. Wah, jadi ini bahayanya orang kalau terlalu rakus dengan persoalan dunianya. Iya, karena merasa dirinya kurang, merasa tidak cukup. Iya. Kalau persoalan dunia, agama menuntun kita untuk tetap melihat ke bawah. Iya. Jangan melihat ke atas, karena memunculkan sifat iri ketika kita melihat orang persoalan dunianya, melihat ke atas. Tetapi kalau persoalan ibadah, kita melihat ke atas. Iya. Jangan kita melihat ke bawah persoalan ibadah, tetapi kalau persoalan dunia kita melihat ke bawah. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, itulah sebabnya dalam Al-Quran surah Humazah Allah menjelaskan bagaimana orang yang tamak dengan hartanya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa di zaman Rasulullah SAW, yaitu salah seorang bangsa kafir Quraisy namanya Ubay bin Ka'ab, adalah termasuk orang kaya raya. Dia selalu menghina Rasulullah karena Rasulullah melihat dirinya miskin, dia orang kaya, sehingga dia menghina Rasulullah. Dan celakalah orang yang senantiasa mengumpat dan mencela. Maka turunlah ayat ini sebagai peringatan bahwa jangan suka mencela. Jadi orang yang senantiasa mengumpulkan harta allazi jama'a malan wa addada, orang yang senantiasa mengumpulkan harta pagi, siang, dan malam, kemudian dia hitung-hitung. Mereka berpikir, pada prinsipnya Ubay bin Ka'ab itu berpikir bahwa dengan hartanya dia bisa mulia, dengan hartanya dia bisa terhormat. Allazi jama'a malan wa addada, sehingga dia setiap pagi, siang, malam dia mencari harta dan menghitung-hitung hartanya. Iya. Bahkan yahsabu anna malahu akhlada, bahkan merasa dirinya dengan hartanya dia bisa kekal. Wah, dia bisa membeli kehidupan, merasa dirinya bisa kekal dengan hartanya. Kalla, sama sekali tidak. La yumbasanna fil hutama, mereka dimasukkan ke dalam neraka yang namanya hutama. Itulah orang-orang yang senantiasa terlalu tamak dengan harta yang dia cari. Iya, sehingga dia lupa sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya harta itu ada 3 yang kita miliki. Yang pertama, makanan yang kita makan kemudian habis, itulah milik kita. Pakaian kita beli kemudian menjadi husang, rapuh, itulah milik kita. Dan harta yang kita miliki kemudian kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita semua. Jadi ada 3 saja, lainnya itu masih tanda tanya. Iya. Kemudian yang berikutnya,
Saya terjemahkan saja, yaitu wasfuhu bil fadli, kikir terhadap kelebihan hartanya. Ya. Jadi kapan orang biasanya rakus itu biasanya muncul yang namanya kikir. Iya. Kemudian yang keempat yaitu wariya'u bil amal. Wariya bil amal, riya terhadap amalnya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal-amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan amalnya dengan ingin riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir karena waktu, yaitu wal-ajabu birrai, yaitu merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dia merasa bangga atas dirinya sendiri. Jadi itu bagian daripada yang namanya sifat riya juga seperti itu. Hadirin jamaah taruh yang berbahagia, jadi inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, yaitu yang disampaikan oleh pengulut ta'alik bahwa 5 hal yang dapat menghalangi orang sehingga mereka sulit menjadi orang saleh. Yang pertama adalah mereka merasa bodoh, merasa puas dengan kebodohannya. Kemudian yang kedua, wal hirsu 'ala dunia, rakus terhadap dunia. Dan yang ketiga, kikir dari harta yang dia miliki, sebagian dari hartanya. Kemudian yang keempat, riya terhadap amalnya. Kemudian selalu membanggakan dirinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat bermanfaat, terlebih khusus kepada kami berdua. Sekian, wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.